Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nagita Selismawati, saya dari semester 3, program studi Agribisnis Hortikultura 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan perhitungan dari skenario 1, yaitu kondisi awal pada video saya sebelumnya, untuk menuju ke skenario 2 atau kondisi faktor pengeluaran di analisis. Langsung saja. Itu kita perlu mengcopy dulu dari kondisi normal ke kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Baik, karena sudah langsung di copy. Oh ya, sebelumnya kita menentukan presentasinya terlebih dahulu. Untuk presentasinya itu yaitu dengan cara terlebih dahulu dari biaya investasi, kemudian biaya permanenan, biaya serewangi, biaya air, biaya tetap dari air sampai ke penyusutan untuk 100%-nya. Kemudian untuk presentase dari investasi tersebut kita sama dengan total biaya investasi selama 5 tahun tersebut dibagi dengan K12 atau biaya pengeluarannya. Untuk itu kita kunci dengan cara rumus tersebut dan di enter. Selanjutnya untuk itu kita blok saja dari awal sampai ke akhir, menghasilkan jumlah yang ketika ditotalkan menjadi 100%. Selanjutnya langsung untuk skenario kedua sudah diberikan tanda merah. Untuk menghitungnya tersebut dengan cara kita di jumlah produksi sama dengan E8 atau perkiraan perubahan E8 atau tahun ke-0 dari jumlah produksi ditambahkan dengan perubahan atau P8, kita kunci agar tidak berubah ketika digeser, kemudian dikalikan dengan E8 lagi atau tahun ke-0 jumlah produksi tadi, menghasilkan jumlah sekian. Karena tidak ada, langsung saja kita seret dari sini sampai ke sini. Untuk jumlah produksi juga sama. Untuk caranya seperti tadi, F9 ditambah P9 dikali F9, hasilkan jumlah tersebut. Kemudian ini dipresentasikan saja untuk bisa diubah-ubah nantinya. Kemudian ini masih sama untuk isinya dari skenario kondisi normal, karena tidak banyak yang dirubah. Juga biaya variabel juga biaya tetap juga masih sama. Untuk biaya investasi juga sama. Baik. Keuntungan dan kriteria investasinya juga masih sama, karena tidak ada yang dirubah. Nah, untuk itu sebelumnya kita presentase yang telah kita tetapkan sebelumnya ini, di perkiraan perubahan ini, itu dapat menentukan dari interpretasi sensitivitas dari analisis ini. Nah, untuk keterangannya, interpretasi sensitivitas sebelumnya ini usahakan layak apabila NPV lebih dari 0, ARR lebih dari DR yang dipakai, gross BC lebih dari 1, net BC lebih dari 1, payback periode lebih kecil dari umur bisnisnya. Sedangkan NPV yang dihasilkan masih ini belum dilingkan lebih dahulu. Beda di sini. Sama dengan kan ini.
Lanjut saja. Oh iya. Itu kita karena di sini masih salah. Tahun pertama di hasil produksinya kan ini belum disamakan ya. Sama dengan ini. Seret dari tahun tersebut sampai tahun kelima hasilkan jumlah sekian. Nah, karena NPV yang dihasilkan itu masih kurang dari 0 karena 0,94 karena NPV yang dihasilkan itu lebih dari 0 karena 0,94. Terus gross BC-nya yang dihasilkan 0,94. Nah, itu masih belum memenuhi syarat dari usaha tersebut dikatakan layak. Seperti ini. Nah, untuk NPV-nya karena ini belum dihapus, jadi kita copy pastekan dulu. Ctrl C. Paste value saja karena sudah dijelaskan sebelumnya di video yang dijelaskan oleh Ibu bahwa di sini present value-nya pastenya menggunakan paste value, only value saja. Ini dari NPV ya. Dari NPV sini copy, kemudian dipastekan untuk ke yang baru. Paste spesial. Paste spesial saya paste as values. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Oh, karena ini memang sudah dilingkan jadi sudah otomatis seperti ini. Nah, memang baik langsung karena masih belum layak maka perlukan nilai perubahan atau asumsinya supaya usaha tersebut bisa dikatakan layak. Untuk itu kita mencoba dengan mengubah perkiraan perubahannya ini dengan minus 30%, kenaikan 30%.
30% ini hanya menambah jumlah dari produksinya saja, yang tadinya 72 menjadi 94 ya. Nah, betul. Itu kita mencoba menggunakan rumus ini dengan cara di bagian NBV ketik, kemudian data, kemudian what if analysis, set cell di NBV to value 0 by changing cell bagian sini, kemudian pencet OK, seperti itu. Itu nanti kita akan mendapatkan hasil dari perkiraan perubahan yang mana menguntungkan untuk perusahaan tersebut atau menjadi layak perusahaan tersebut. Kemudian ini untuk keterangan sensitifnya, ketika 0% lebih besar dari ketika penurunan panen kecil atau lebih besar dari perubahan variabel, maka usaha tersebut bisa dikatakan sensitif ya. Nah, ini rumusnya itu. Nah, jika variabel hasil produksi merupakan nilai variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat diterima oleh usaha ini apabila terjadi penurunan besar lebih dari 24 ini karena sudah dihitung menggunakan data dan what if analysis tadi, menghasilkan tadi menggunakan NPV analysis ini 0, ini 0%. Angkanya semakin naik, maka ketika sudah mencapai angka yang pas untuk menggunakan goal seek status ini, maka mungkin untuk perkiraan perubahan tersebut bisa diterapkan dalam perusahaan itu agar dapat menghasilkan keuntungan yang memang layak untuk perusahaan tersebut. Karena mohon maaf untuk di komputer saya untuk menggunakan ini masih agak lemot dan agak lag, jadi mungkin untuk apapun hasilnya nanti itu adalah hasil yang didapatkan setelah menggunakan rumus tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.